Itu nggak ada siapa-siapa di situ bang, kecuali saya sama jenazah yang ada di dalam itu. Pas saya standby di dalam, saya dengar suara aneh lagi bang. Suaranya tuh jelas. Pak, tolong saya. Jelas banget itu bang di kuping. Asli gue langsung merinding tuh. Saya masih capek jujur aja bang. Masih capek tuh karena posisi juga pas covid juga ya kan. Lagi rame-ramenya ya. Tidur malam aja istirahat cuma ini bang, tidur ayam doang, cuma rebahan doang bentar, standby lagi, kan gantian sama teman. Saya lanjutin bersih-bersih, udah kelar, saya mutusin buat tidur di rumah sakit, buat istirahat di situ. Saya istirahat di musola bang, paling ujung lantai 7. Pas saya lagi istirahat bang, jam 3-an lah, sudah lagi mau nyenyak itu, suara rintihan itu datang lagi bang. Pak, tolong saya. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecil. Gimana puasanya teman-teman hari ini? Semoga lancar ya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu om aparat. Ya betul, security. Dan kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalamannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mistis ini. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Oke bang. Siapa namanya bang? Oke, perkenalkan nama saya Jaki, saya biasa dipanggil Bang Jack bang. Bang Jack. Bang Jack, karena saya juga ojek online bang. Ojek online. Jadi sering dipanggilnya anak tuh Bang Jack. Oke. Gitu. Dan sekarang nih Bang Jack sendiri masih jadi security atau udah fokus ngojek online? Masih bang, masih jadi security di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan sambil sampingannya ngojek? Sambil sampingan bang. Mantap, pejuang ya, pejuang keluarga ya bang. Pejuang dolar ya kan. Iya benar-benar. Dan nih bang, ini kejadian tahun berapa nih bang Jack kalau udah tahu? Untuk awal mula saya bekerja di rumah sakit itu tahun 2018 bang. 2018. Tapi kejadian secara intensnya itu pas COVID-19. Kurang lebih tahun 2020. Di puncaknya itu kalau nggak salah di bulan Juli bang. Itu benar-benar puncak COVID-19. Yang dimana itu masa-masa sulit ya bang ya? Betul bang. Masya Allah. Ekonomi sedang diuji-ujinya. Betul bang. Kesehatan. Semuanya dah mental. Dan banyak juga kasus-kasus yang cerai pada waktu itu bang. Betul. Di berita banyak banget. Betul bang. Dan alhamdulillah kita udah melewati fase itu bang. Alhamdulillah. Oke, tahan dulu bang Jack ya. Sip. Seperti biasa sebelum kita ke kisahnya, kita kata syahdu dulu. Hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan berpura-pura baik. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana bang Jack kisah pengalamannya nih? Jadi gini bang, awal kisah pengalaman saya itu, saya kan kerja di rumah sakit bang, sebagai seorang satpam. Nah abang tahu sendirilah tugas seorang satpam gimana ya kan, selain memberikan keamanan dan kenyamanan dan memastikan seluruh wilayah itu aman bang, saya kan patroli. Nah patroli tuh, kalau tahu rumah sakitnya di mana tuh bang, daerah mana? ada di wilayah Jakarta Timur bang. Oh Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, nama rumah sakitnya mungkin jangan saya sebutin ya bang. Ada. Intinya saya menggambarkan situasi dan kondisi rumah sakitnya nih bang. Nah situasi kondisi rumah sakit ini beda dengan rumah sakit yang lain bang. Artinya beda itu kalau rumah sakit yang lain itu kan berada di tengah-tengah kota bang. Kalau itu tuh enggak bang. Jadi memang rumah sakit ini tergolong masih baru bang. Posisi rumah sakit ini di depannya tol. Samping kirinya hutan, pekarangan lah gitu, pekarangan gitu. Tapi banyak banget tuh pohon-pohon gede di situ. Samping kanannya danau. Nah belakangnya ada kayak semacam gedung diklat, tapi itu dihuni setahun sekali. Itu kondisi rumah sakitnya bang. Rumah sakit itu kan ada 8 lantai tuh. Dan tugas saya sebagai seorang satpam itu kan patroli dari lantai 8 tuh, lantai paling atas sampai ke bawah, lantai 1, kemudian ke belakang. Kalau boleh tahu nih bang, shiftnya berapa shift nih? Ada 3 shift bang. 3 shift? Ada 3 shift. 3 shift ini pagi, sore,
sama malam. Oh, iya. Nah, paginya ini dari jam 7 sampai jam 3. Nah, kemudian lanjut jam 3 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 7 pagi. Oh, berarti enak ya 8 jam ya. Alhamdulillah Bang, makanya saya nyambing ojek di situ. Jadi ada kejadian nih Bang, pas saya shift malam. Nah, di belakang ini kan ada aula tempat pertemuan gitu Bang, buat rapat-rapat. Nah, di aula ini sampingnya ada kolam renang Bang. Di situ saya menemukan kejadian aneh Bang. Jadi ketika pas saya mau ngecek ke area kolam renang itu, saya melihat sosok aneh Bang. Sosok anehnya itu laki-laki, kepalanya botak, nggak pakai baju Bang, cuma pakai kolor. Dia berdiri. Jadi persiapan di situ. Persiapan apa nih? Persiapan buat berenang. Oh, ancang-ancang kayak mau lompat gitu. Ancang-ancang, betul. Saya lihat dari kejauhan, kurang lebih bangsa 30 meteran lah jaraknya tuh. Iya. Saya lihat dari kejauhan, dalam hati saya, orang apa bukan? Karena kalau misalkan orang, nggak mungkin dong jam 1 berenang, posisinya sepi lagi, nggak ada orang sama sekali. Saya liatin dari kejauhan, terus saya datengin, pelan-pelan tuh, saya datengin pelan-pelan, baru 3 langkah, si sosok ini nyebur. Nyebur ke laut, ke laut, ke kolam Bukan renang. ke kolam, nyebur tuh, bener-bener kayak orang berenang. Saya tuh nggak mikir ini tuh makhluk halus, nggak mikir. Karena apa? Saya melihat dia itu ya kayak orang. Gimana sih kayak orang? Dia napak, terus pakai kolor, intinya kayak orang aja dah. Iya, masih positif tuh Masih orang positif gitu tuh ya. orang tuh. Saya mikir tuh, wah ini mah orang gitu kan. Pas saya tungguin tuh Bang, kagak nongol-nongol. Itu si sosok ini nggak nongol-nongol. Ada kali bangsa 3 menitan lah. Tapi dengan jarak ya 30 meteran tuh, karena langkah saya kan masih 3 langkah di situ. Pas 3 langkah dia udah nyebur, saya tungguin tuh di situ bangsa 3 menitan, kagak nongol-nongol. Akhirnya saya cek tuh, saya samperin ke kolam renangnya. Pas saya samperin ke kolam renangnya, nggak ada siapa-siapa Bang. Saya cari kemana-mana tuh, sampai ke pojok-pojokan. Itu karena sampingnya itu kan danau itu. Saya sampai center-centerin itu semuanya. Itu nggak ada siapa-siapa di situ. Ya kalau misalkan berenang ngilangnya kemana sih? Kan posisi kolam renang itu kan full keramik. Paling ada lubang kecil buat pembuangan air di situ. Kalau itu orang pasti kelihatan. Iya, kalau itu orang kelihatan ya kan. Tapi suara air itu goyang-goyang Bang. Awal doang, karena Awalnya. namanya air di kolam renang itu kan air diem itu. Bukan kayak di laut ada gelombang. Jadi ada gelombangnya kalau ada orang nyelam doang. Dan di situ saya cari-cari ke pojokan tuh nggak ada siapa-siapa itu Bang. Nggak ada siapa-siapa di situ. Center-centerin ke pojok-pojokan kemana-mana nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya nggak mau tuh timbul pikiran-pikiran negatif. Saya mendoktrin pikiran saya bahwa ini mah cuma halusinasi aja ya kan. Udah baunya hilang tuh, hilangin dah pikiran-pikiran negatif pas waktu itu. Saya berdoa aja dalam hati. Namanya saya kerja nggak ganggu ya kan. Iya benar. Akhirnya saya lanjutin tuh Bang, telusuran saya tuh, patroli saya. Saya lanjutin ke arah basement. Di basement ini kan ada kamar jenazah Bang. Jadi deket tuh antara basement sama kamar jenazah. Nggak jauh, kurang lebih 15 meteran lah. Dan sebelum ke kamar jenazah itu kan saya harus ngelewatin depan kantin Bang. Karena di situ ada kantin. Dari kantin jarak 30 meteran kelihatan tuh kamar jenazah. Di depan kamar jenazah itu ada kursi panjang Bang, kursi besi buat tempat duduk-duduk orang yang nunggu di situ. Posisi kamar jenazah ini kan diapit. Artinya dia posisinya kayak di lorong. Jam segitu lagi sepi-sepinya banget itu. Nggak ada orang sama sekali. Jam berapa itu? Jam 1:30 lah. 1:30 malam. Iya. Pas saya mau lewat kamar jenazah, saya diliatin lagi tuh. Kayak perempuan lagi duduk. Kayak lagi nunggu gitu. Cuma sendirian. Tapi saya nggak lihat itu kakinya napak. Nggak tahu itu posisinya kayak lagi sila. Apa ketutupan dress ya. Karena posisi bajunya itu kan panjang. Dia posisinya menyamping tuh, saya ngelihatnya menyamping, posisinya samping kiri saya tuh. Saya lihat dari kejauhan, waduh ini siapa ya kan, duduk sendirian, mana posisinya kayak cewek lagi,
Tapi rambutnya itu panjang bang. Mukanya itu? Mukanya nggak ketutupan, karena nyamping. Ketutupan rambut juga. Saya datengin pelan-pelan situ. Dia tiba-tiba berdiri, tapi saya nggak lihat itu kakinya. Dan posisi dressnya itu, bajunya itu nggak nempel ke Upin. Nggak nempel pisan bang. Dia berdiri, masuklah kamar jenazah. Pas masuk, karena posisi pintu kamar jenazah ini kebuka dikit. Ya cukuplah buat satu orang. Saya samperin tuh ke kamar jenazah. Pas saya samperin, nggak ada siapa-siapa bang di dalam. Wah, cewek itu? Nggak ada, nggak tahu kemana. Namanya kamar jenazah kan nggak terlalu luas bang. Paling cuma 5 kali 5 meter. Iya. Nggak ada siapa-siapa di situ. Gila. Saya cek randanya juga nggak ada, kosong. Ya kalau misalkan ada orang juga kelihatan. Nggak ada siapa-siapa di situ. Jangan kan orang kucing masuk aja pasti kelihatan bang. Itu nggak ada siapa-siapa. Terus? Ya akhirnya di situ saya udah negatif thinking aja itu bang. Saya tadi pas di kolam renang ketemu sosok begitu, di sini juga sama, malah lebih parah lagi. Kalau pas di kolam renang kan masih mending, kayak manusia itu bentuknya. Kalau ini kagak, jadi kayak nggak ada kaki, buat napak aja nggak ada di situ. Ya, saya berdoa aja lah. Saya berdoa, saya niatnya kerja ya kan. Akhirnya saya lanjutin tuh standby di IGD. Selang berapa jam itu ya, jam 3-an lah kurang lebih tuh, datang mobil pick up. Lost bag maksudnya? Iya, yang nggak ada ininya tuh, yang nggak ada tutupnya, mobil pick up. Callback gitu ya? Iya, callback begitu. Datang ke situ, bawa pasien, korban KLL, kecelakaan lalu lintas. Dibawa tuh sama orang yang nolong. Itu bang, kondisinya gila, ngeri banget itu. Apa? Jadi kondisi si pasien ini, mukanya aja udah nggak kelihatan muka bang, udah bener-bener berlumuran darah dan nggak sadaran diri. Bahkan ya maaf kata ya, saya gambarin tuh sedikit, kepalanya itu sampai bocor itu, sampai darahnya itu bercucuran. Bercucurnya bukan bener-bener ngalir itu darahnya dari kepala. Saya bantu tuh masuk ke dalam IGD. Gila sih, serem banget ya. Iya, masuk ke dalam IGD, kemudian nggak lama bang, setengah jaman si pasien ini nggak ketolong. Meninggal. Kenapa tuh bang kalau tahu? Kecelakaan apa dia? Itu kecelakaan kalau menurut keterangan sama yang nganter itu ya, menurut keterangannya sih dia dalam kondisi mabuk. Mabuk terus motor-motoran nabrak tiang listrik. Itu kecelakaan tunggal lah. Tiang listrik di Jakarta kan besi tuh, full besi. Sampai katanya motor itu hancur, ringsek itu. Kepalanya Keantem pasti. Posisi nggak bawa helm lagi. Orang dibilang mukanya itu udah nggak kelihatan muka itu, full darah. Parah pokoknya ada bang. Kuat aja itu bang lihat kayak gitu. Ya kuat nggak kuat namanya kerja bang. Iya sih. Iya. Namanya kita kerja ya udah, kita udah tugas kita begitu kan. Nah, singkat cerita si korban ini dibawa sama keluarganya ya kan, dibawa pakai ambulan untuk dimakamkan. Nah setelah kejadian itu bang, selang kurang lebih 1 minggu lah, saya melakukan aktivitas kerja seperti biasa dan saya nggak nemuin tuh hal-hal yang kayak gitu lagi. Oke, aman tuh ya mas. Aman ya. Waktu itu saya kembali shift malam bang, seperti biasa dong, kita patroli dulu. Saya kebagian di jam 1 malam. Biasa tuh saya dari atas turun ke bawah. Itu berapa orang patroli? 1 orang bang. Masih sendiri. Karena posisi personil kan cuma 5 orang. Dengan wilayah gedung itu ya cukup besar lah. 5 orang itu. Saya patroli sendiri-sendiri dan itu kan patroli dilakukan secara berkala dan bergantian. Jadi ganti-gantian. Per 1 jam sekali gitu. Jam 1 malam saya patroli tuh. Dari atas turun ke bawah ke area belakang yang kemarin itu kolam renang, terus ke basement. Pas saya sampai ke basement, ada kejadian lagi bang. Nah kejadian ini posisi lampu di basement itu mati semua bang. Jadi gelap itu. Orang kita ngelihat aja inilah buram lah. Cuma ada sedikit lampu tuh dari arah kantin. Karena di pojokan itu kan ada kantin kecil tuh sebelum kamar jenazah. Nah di situ saya cek tuh saklarnya. Saya pencet tuh, tak, nggak nyala juga bang.
Akhirnya pas saya pencet lagi, nyala, terus mati lagi. Pas lampu itu mati, saya ngeliat sosok lagi tuh bang. Ada laki-laki itu lagi berdiri bang. Kurang lebih 10 meter itu. Dari hadapan saya itu 10 meter. Dia berdiri, cuma dia nunduk kepalanya. Jadi si makhluk ini mirip-mirip apa yang saya lihat pas di kolam renang itu. Oh, yang botak itu mirip. Iya, yang botak itu. Nah, cuma bedanya tangannya ini banyak darah. Itu jelas itu saya ngeliat. Jadi walaupun posisi lampu mati, jarak 10 meter itu kan dekat bang. Itu pasti jelas itu. Tapi saya nggak lihat kakinya. Jadi kayak samar-samar kakinya tuh. Dia berdiri kayak ngeliatin saya. Cuma dia nunduk posisinya. Itu posisi lampu mati tuh. Pas saya nyalain lagi, sosok itu hilang. Hilang, tahu kemana. Saya cari-cari tuh. Sampai ke pojok-pojokan saya cari-cari. Sampai saya cek di ruang CCTV, nggak ada sama sekali. Akhirnya berdoa aja lah, bismillah aja kan. Akhirnya saya lanjutin tuh ke lobi bang. Posisi lobi itu kan gelap bang, jam segitu. Jadi lampu itu cuma separuh nyala doang. Jadi kayak remeng-remeng gitu ya? Iya, remeng gitu. Dan di situ kan posisi lobi kan banyak tempat duduk tuh buat pasien tunggu gitu. Buat pasien pada nunggu ke poli. Itu ada TV, itu nggak kayak biasanya bang. Soalnya biasanya TV itu mati, tapi itu nyala. Dan di situ saya melihat sosok perempuan lagi nonton TV. Itu sosok perempuannya bang, kayak yang saya lihat waktu di depan ruang jenazah itu. Tapi posisinya itu saya membelakangi bang, dari posisi belakang. Jadi saya cuma ngelihat punggungnya doang, rambutnya panjang. Tapi saya nggak ngelihat itu kakinya. Saya nggak ngelihat kakinya, cuma ngelihat dressnya doang itu, dressnya ke bawah, tapi nggak nempel ke ubin. Nah, pas saya mau datengin pelan-pelan, si sosok ini kembali berdiri lagi, tapi saya nggak ngelihat kakinya. Akhirnya dia jalan ke belakang. Di belakang lobi itu kan cuma dibatasin tembok tuh, dibatasin tembok. Di balik tembok ini ada tangga menuju ke basement. Dan pas turun ke basement itu di sampingnya kamar jenazah. Nah dia turun ke situ. Pas dia turun saya ikutin ke bawah, saya balik lagi ke basement. Itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa itu. Akhirnya saya naik lagi. Itu TV masih nyala tapi? Masih nyala. Saya balik lagi ke lobi, saya matiin, kemudian saya balik ke pos jaga saya itu. Nah dari kejadian itu bang, saya merasa makin gak betah kerja di rumah sakit bang. Karena hampir tiap malam tuh lagi-lagi ketemu sama makhluk-makhluk kayak gitu. Udah pasiennya berbagai penyakit, apalagi ngelihat KLL, kecelakaan lalu lintas, macam-macam sakitnya. Tapi saya juga mikir ya kan, kalau misalkan saya resign mau kerja di mana lagi? Nyari kerjaan susah ya kan. Saya paksain aja lah, saya niat ibadah aja kerja. Nggak berasa tuh, setahun, 2 tahun, masuk tahun 2020. Virus Corona-19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini pemirsa. Di tahun itu kan marak-maraknya COVID. COVID. Iya kan, itu musibah bukan cuma di negara kita, kita di dunia lah. Fase-fase sulit itu. Saya masih ingat itu bang, puncaknya itu di bulan Juli, setelah Lebaran itu. Wah itu pasien bang, gila, banyak banget itu. Bahkan mungkin kalau saya hitung nih, setiap kali pergantian shift, pasti ada aja yang meninggal. Ada aja itu korban COVID itu. Iya. Itu bahkan di basement itu penuh sama peti-peti jenazah. Itu saking ngantrinya itu. Sampai ke pemakaman juga ngantri buat makamin. Nah waktu itu bang, saya si pagi jam 10-an lah. Ada pasangan suami istri datang ke rumah sakit. Si istrinya ini kondisinya lagi hamil gede, tapi nggak sadarkan diri. Pingsan. Posisinya udah dibantu sama alat oksigen tuh buat napas. Sesuai sama protap di rumah sakit tuh, tiap kali semua pasien mau ditindak secara medis itu kan harus di swab dulu. Nah saya pertama kali ngawal sampai akhir si pasien ini tuh, saya anterin ke ruang swab. Terus kita nunggu hasilnya, bahasa 2 jaman lah kita nunggu. Memang betul
ibu ini, si pasien ini positif terpapar COVID-19. Mana lagi hamil ya kan, lagi hamil, nggak sadarkan diri, positif terpapar COVID. Akhirnya si ibu ini dimasukkan ke ruang operasi, ruang operasi khusus COVID. Karena emang kebetulan si ibu ini melahirkan secara sesar. Nah di sela-sela lagi tindakan sesar itu, saya ngobrol nih sama suaminya di luar. Suaminya si istri ini? Iya, karena dia kan nunggu tuh, saya ngobrol tuh di situ. Dia tinggal di rumah cuma berdua bang. Dan dia beli rumah itu dalam keadaan udah jadi, tapi sudah lama nggak dihuni. Kata si bapak ini kurang lebih 15 tahunan lah. 15 tahun itu nggak dihuni. Nah dia tinggal di rumah itu udah 3 tahunan lah. Tapi dari ke 3 tahun itu, dari awal tuh dia ngehuni rumah itu nggak ada apa-apa. Kata si bapaknya itu. Kejadian horor terjadi itu pas istrinya ini hamil 4 bulan. Jadi horornya itu, keterangan si bapaknya nih, kalau tiap malam itu kayak ada orang nimpuk atap rumahnya. Itu sering itu bang, kata si bapaknya itu. Terus suara-suara aneh, kayak orang lagi jalan lah, terus benda jatuh, terus orang lagi ngobrol, itu terjadi hampir setiap hari itu. Nah tapi si bapaknya ini cuma dikasih pendengaran doang, nggak pernah diliatin sosok-sosok aneh. Nah permasalahannya ini sama istrinya nih, karena si istrinya ini bukan cuma ngedenger, tapi sering kali ngeliat. Dia ngomong sama saya tuh, Mas tahu nggak istri saya masuk ke rumah sakit gara-gara apa? Saya jawab aja kan, ya karena mau lahiran pak, kan udah bulannya sih bilang gitu kan. Bukan cuma itu mas, kata suaminya kan, istri saya itu habis ngeliat sosok yang aneh di rumahnya. Dan dia pingsan, makanya kan masuk ke rumah sakit dalam keadaan pingsan. Begitu. Sosok apa yang dibilang? Nah kata si bapaknya itu, si istrinya ini nih sering lihat sosok nenek-nenek bang. Nenek-nenek di rumahnya. Kadang dia duduk, kadang dia nyamperin. Bahkan pernah sesekali mau nyekik si istrinya. Itu dalam keadaan hamil, pas usia 4 bulan tuh. Itu sering itu. Nah bahkan si bapaknya ini ngomong, saya ngasih tantangan. Kata dia, mas kalau kagak percaya, sesekali nginep ke rumah saya. Biar tahu sensasinya rumah saya itu seperti apa. Bisa ngomong gitu dia? Iya ngomong gitu dia. Dan emang rumahnya kagak jauh tuh dari rumah sakit. Kurang lebih 15 menitan lah. Oh deket. Iya deket, kagak jauh. Dan memang si bapak ini juga ngomong, ya selain si istrinya ini sering pingsan histeris karena makhluk itu tuh, dia juga punya penyakit bawaan. Dia itu punya penyakit bawaan asma. Sama paru-paru. Nah dalam hidupnya ini baru 2 kali penyakit itu muncul. Yang pertama 10 tahun yang lalu. Dia pernah batuk, keluar darah. Terus pas berobat ke dokter, ternyata ada TB di parunya. Itu TB itu virus bang, virus di paru-parunya tuh. Ada gangguan. Kemudian ada asma juga. Kedua kalinya ini nih dia, setelah dia ngeliat sosok kayak gitu histeris, pingsan, buat napas aja sesek katanya. Dari bapaknya itu. Dia ngasih tantangan ke saya begitu bang. Pas si bapak itu ngasih tantangan tuh ke saya, ya saya terima tantangannya. Ya dengan maksud kita silaturahmi lah, menjalin tali silaturahmi. Dan karena memang si bapaknya juga minta tolong ke saya. Kalau ada apa-apa kebutuhan si istrinya ini pas dirawat, hubungin dia. Jadi begitu kan. Oh dia nggak nungguin bang? Agak nungguin kan posisinya di ICU, terus posisi COVID-19 lagi. Oh iya nggak boleh. Pasien itu nggak ada yang nunggu. Nggak boleh. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa, si perawat nelpon ke keluarganya. Gitu. Akhirnya kita tukeran WhatsApp tuh bang. Singkat cerita, 2 harinya saya libur kerja tuh. Nah selain kerja kan saya ngojek bang. Oh ngojek juga ya? Alhamdulillah bang, saya ngojek juga ya kan. Buat ngisi waktu luang. Iya benar. Posisi itu jam 9 malam bang. Hujan gede tuh. Hujan gede. Saya dapat orderan penumpang. Deket rumah si bapak ini. Ya, saya WhatsApp aja dia kan. Pak saya dapat orderan penumpang nih dekat rumah bapak. Kata si bapaknya, yaudah kebetulan mampir aja ke sini. Lagi hujan gede juga ya kan. Ya akhirnya saya mutusin buat mampir, nggak jauh, ya kira-kira 5 menitan lah. Nah ini pas saya udah nyampe, kondisi rumahnya bang, namanya Jakarta pinggiran ya, kalau kita katain tuh Jakarta pinggiran itu masih banyak perkampungan.
Jadi rumahnya itu kayak sendirian itu, rumah sendirian, kanan kirinya itu kebun. Kebun terus masih banyak pohon-pohon bambu sama pohon pisang. Jadi jarak ke tetangga lumayan jauh. Mau kemana-mana juga jauh di situ, daerah Jakarta Timuran. Saya masuk tuh ke rumahnya, nyampe, saya bersih-bersih, ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Pas ngobrol-ngobrol sampai jam 11:30 tuh saya ngobrol, nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya kita istirahat. Saya istirahat di ruang tamu, tidur di sofa tuh. Nah si bapaknya ini di kamar, cuma kamarnya itu nggak jauh sama ruang tamu, jadi berdekatan lah, cuma dibatasin tembok doang. Oh, jadi Bang Jack nginep? Saya nginep karena posisinya kan hujan gede tuh. Dan juga saya penasaran juga ya kan, benar nggak sih yang diomongin si bapaknya ini kalau tengah malam ada hal-hal yang ganjil kayak gitu. Saya penasaran kan. Kita istirahat, pas istirahat kurang lebih jam 1:30, apa yang diceritain si bapaknya ini nyata bang. Saya kebangun pas denger ada suara orang nimpuk atap rumahnya. Keras banget itu bang, keras banget itu suaranya. 2 kali itu, duar. Udah kayak suara tembakan aja kan, itu kan keras banget itu. Kalau batu kecil kan kagak mungkin suaranya begitu. Kalau batu kecil kan paling kotak begitu kan. Itu bener-bener duar. Saya bangun, saya keluar rumah tuh, saya keluar ngecek. Pas saya cek, nggak ada apa-apa bang. Itu situasinya sepi banget asli bang. Itu si bapak nggak bangun? Nggak bangun. Nggak tahu dia pura-pura tidur atau nggak mau bangun atau gimana kan. Nggak tahu juga. Saya cek ke luar nggak ada siapa-siapa bang. Itu posisinya juga masih gerimis. Saya mau pulang juga tanggung ya kan, jam segitu. Pokoknya sepi banget situasinya. Saya masuk lagi, saya duduk di sofa, ngerokok di situ. Itu posisi ruang tamu sama dapur itu kan nggak jauh bang. Jadi posisi dapur itu kelihatan dari ruang tamu karena nggak ada penutupnya, nggak ada pintu atau hordeng di situ, kagak ada. Posisinya saya nyamping ngadep ke kamar si bapaknya. Kalau ada apa-apa kan pasti kelihatan tuh dari samping ya kan, kelihatan. Di situ saya ngelihat sosok aneh bang. Apa tuh? Itu kayak nenek-nenek itu lagi jalan. Kenapa saya bilang nenek-nenek? Karena dia bungkuk bang, rambutnya itu panjang, ya kurang lebih seginilah, panjang, keriting, rambutnya keriting itu jelas itu bang. Karena saya melihat dari samping, saya langsung nengok, itu sempat kelihatan itu jelas. Tapi kakinya agak napak bang, bajunya putihnya putih lusuh, jadi kayak putih-putih kecoklatan gitu bang. Saya beranikan diri tuh buat nyamperin, karena dia posisinya jalan tuh set ke arah kamar mandi. Itu posisi jalan itu bukan seret, bukan, tapi bertahap bang, kayak slow motion. Saya samperin ke dapur, kagak ada siapa-siapa bang. Di dapur itu kan cuma mentok, wastafel, samping kanan kamar mandi, udah nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya saya masuk ke kamar mandi bang, kamar mandi buat buang air tuh. Pintu saya tutup, pas saya buang air bang, itu kayak ada benda jatuh di wastafel, tar. Jadi jatuhnya tuh bukan kayak jatuh tak, tapi kayak di tak gitu bang. Oh, kayak ada timpuk ya? Gila, saya kaget itu bang. Saya keluar, ternyata bener bang, pisau jatuh. Ya segini adalah panjangnya nih. Cuma pisaunya ini full stainless, stainless atau besi itulah, bukan gagangnya yang kayu, bukan, tapi stainless. Itu kan berat itu bang, pisau kayak gitu. Jatuhnya tak, kenceng. Ini kalau misalkan kagak ada yang ngejatuhin mah kagak mungkin bang. Namanya posisi pisaunya juga kagak rawan jatuh, di rak itu posisi pisaunya, tapi kenapa bisa jatuh kan? Posisi jatuhnya di tengah lagi, di dapur tapi di tengah, di bawah. Saya ambil pisaunya, saya taruh lagi. Saya duduk di sofa. Hawanya udah beda bang di situ, asli. Gila, ujinya udah beda, dingin bang. Jadi dinginnya itu bukan dingin sejuk, dinginnya itu dingin sunyi-sunyi gimana gitu, sampai saya keluar keringat dingin tuh. Gila, dingin mencekam gitu ya? Iya mencekam, dingin tapi saya keluar keringat. Keringatnya beda lagi, kayak keringat keluar netes kayak gitu. Ya tuh. Sepi, udah sepi, dingin.
Akhirnya saya mutusin bangunin si bapaknya. Saya bangunin, tapi saya nggak cerita apa-apa bang. Bangunan gimana tuh? Saya ketok aja pintunya. Pak, mohon maaf pak, kayaknya saya mau pulang aja. Saya bilang gitu kan. Lah emang kenapa? Udah jam segini. Ya ini motor saya mau dipinjem sama temen. Saya speak aja gitu bang. Karena saya perasaan udah nggak enak itu. Kalau dilanjutin juga, aduh, pokoknya nggak enak dah. Di perasaan tuh. Bakal nggak bisa tidur kayak gitu. Nggak bakal bisa tidur itu. Mana jam segitu lagi. Jam 3:30 lah. Saya mutusin buat balik. Posisi masih gerimis bang. Rintik-rintik tuh. Saya jalan. Belum jauh bang, baru 10 meter. Saya tuh ngerasa kayak buat ngegas itu motor berat bang. Berasanya tuh kayak bonceng 3. Itu berat, itu kan berasa banget itu kalau bonceng 3. Saya lihat di spion, parah bang. Saya ngeliat ada sosok yang lagi bonceng saya itu di belakang. Apa? Kayak perempuan bonceng. Jadi posisi boncengnya dia bukan kayak laki-laki ya kayak perempuan. Begini, gitu posisinya ya? Begini. Saya ngeliat tangannya bang, pucet. Kukunya panjang-panjang, hitam. Saya ngeliat di spion itu. Saya kaget ya kan. Saya pinggirin motor. Di depan rumah tetangga itu ngejauhin sama 10 meter kan. Posisinya kan terang tuh posisinya tuh, posisi rumahnya. Saya milih yang terang aja kan. Depannya tuh masih ada kayak pohon-pohon bambu tuh, pohon bambu, terus pohon pisang. Pas saya turun ngecek, nggak ada siapa-siapa bang di situ. Akhirnya saya memutuskan buat jalan lagi tuh. Pas saya jalan gas, ban saya bocor bang. Apes banget. Apes banget pokoknya dah. Mana di rumah diliatin begituan, keluar ada yang ngebonceng. Bukan halusinasi, bukan sugesti lagi. Yang saya bener-bener lihat ngebonceng itu. Saya berhenti, saya jalan, ban bocor. Bocornya belum jauh itu, baru 5 meter. Pas saya lihat, kena paku sobek itu. Ban motor saya sobek. Aduh, mana lagi jam segini, mana ada bengkel buka. Akhirnya saya mutusin gas aja lah, bodo amat. Oh, ditaikin tetap. Taikin tetap. Gimana lagi, mau ngedorong posisinya sepi. Rawan begal juga bang. Akhirnya pas saya lagi jalan, saya dengar suara aneh, orang ketawa. Gila kenceng banget itu suara ketawanya tuh, bener-bener ketawa. Saya gas aja langsung, bodo amat dah kata saya. Gila, nggak kebayang situ motor. Iya. Sejalan nyampe ke kosan, saya istirahat di situ. Besoknya saya kerja si pagi bang. Besoknya tuh langsung kerja si pagi. Berarti nggak tidur dong malam itu? Ya tidur ayam lah. Tidur ayam berapa jam doang kan. Nyampe kosan aja jam 5 kurang. Jam 7 udah standby ya itu. Pas saya standby, saya ketemu sama si bapaknya ini, suaminya si ibu itu tuh. Ketemu di mana nih? Ketemu di rumah sakit. Dia mau berangkat kerja. Dia mau berangkat kerja, nyempetin nganter makanan atau minuman di situ, keperluan dia lah pas di ICU. Nah, dia juga minta tolong ke saya kan, kalau ada apa-apa hubungin dia aja gitu. Ya udah saya iyain kan. Karena kebetulan kan kosan saya nggak jauh dari rumah sakit tuh. Nah, kemudian iseng-iseng saya masuk ke ICU bang. Di ICU itu ada 5 pasien. Setiap pasien cuma ditutupin hordeng-hordeng. Tapi hordengnya ini nggak napak sampai ke bawah itu nggak. Ya bangsa 1 jengkal lah. Posisi si ibu ini berada di pojok. Di situ cuma ada 2 perawat bang. Saya masuk ke situ, tutup pakai APD ya kan. Pakai APD, pakai alat pelindung segala macem. Saya ke situ buat ngelihat kondisinya. Pas saya lihat di situ, memang bener bang, kondisinya ya mohon maaf, makin ngeburuk bang. Alat-alat detak jantung, terus monitor segala macem, oksigen, terus selang dimasukin ke hidung. Wah pokoknya semua alat udah masuk semua dah. Astagfirullahaladzim. Udah bener-bener ini dah kondisinya itu. Pas saya lagi di sampingnya tuh bang, belum lama, ada kali setengah menitan mah di situ saya berdiri di samping si ibunya. Saya lihat ke bawah, saya ngeliat ada kaki bang, pucat bang kakinya, tapi nggak pakai sepatu. Kalau kaki orang mah kagak mungkin, posisinya di ICU nggak pakai sepatu. Itu kayak putihnya putih pucat, tapi kukunya kayak manusia begitu bang. Saya buka hordengnya, nggak ada siapa-siapa bang di situ. Tapi sebelah itu ada ini nih penghuninya. Ada, cuma kan beda setengah meter lah. Jadi sini kotak,
terus dibatasin, terus sini begitu. Nah si ibu ini posisinya di pojok, di pojok itu. Saya ngeliat itu kaki jelas banget bang. Saya cek, saya buka, kagak ada siapa-siapa. Saya keluar, iseng-iseng tuh keluar, saya lepas APD ke CCTV. Saking penasarannya bang, saya ngeliat tuh di CCTV. Ada kali bangsa setengah jaman saya nongkrong di CCTV buat ngeliat di CCTV itu ada apa aja. Dan emang kagak ada siapa-siapa bang di situ. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hampir 10 hari bang, si ibunya ini dirawat. Makin hari makin memburuk bang kondisinya. Di hari ke-11 kalau nggak salah itu, si ibu ini dinyatakan meninggal. Meninggal bang. Itu belum melahirkan apa udah? Udah melahirkan, kan udah. posisinya udah disesar. Udah disesar, setelah disesar itu kan si ibunya ini masuk ke ruang ICU. Dan Lantai 7. makin lemah ya? Makin lemah, meninggal tuh. Dan saya sebagai satpam itu kan punya tugas kalau misalkan ada pasien meninggal, kita ikut membantu merawat jenazahnya. Bareng sama petugas AGD, ambulan gawat darurat di situ. Situ si bapaknya datang dengan raut muka ya gitulah. Benar-benar nggak bisa dibayangin dah perasaannya bagaimana ya kan. Di sisi lain dia seneng kelahiran anaknya, anak pertama lagi. Anak pertama, lama nggak punya anak, sekali punya anak ibunya. Ya Allah. Itu benar-benar ya, saya ngebayangin juga perasaannya benar-benar hancur bang di situ. Saya ikut nangis itu, benar-benar sedih saya lihat itu. Setelah itu pas meninggal, saya membantu tuh proses dari mengkafani sampai ke liang lahat. Itu malam-malam bang meninggalnya. Malam-malam tuh jam 9-an lah, jam 9 malam. Waktu itu saya lagi shift 2 itu bang. Kurang lebih jam 9-an lah. Si ibu ini meninggal. Saya ngebantu prosesnya, saya ngelihat itu jasadnya bang. Dibantu sama teman saya AGD, ambulan gawat darurat tuh. Jadi saya ngebantu tuh proses ini dari mengkafani tuh. Pertama kan kafani sesuai dengan protokol COVID tuh waktu itu. Emang nggak boleh dimandiin bang, cuma dibersihin tuh sama perawat, dibersihin. Kemudian karena kita orang Islam ya ditayamumin, kemudian dibungkus pakai kain kapan, terus pakai plastik, diikat, terus dibawa ke peti, masukin ke keranda. Kerandanya ini kan keranda yang dorong itu ya, full sama besi. Kita turunin tuh ke basement, ke ruang jenazah. Masuk ke basement, ruang jenazah. Bapak ini suaminya sama teman saya itu petugas AGD ngurusin semua administrasi ke lantai 1. Saya standby di depan, nggak ada siapa-siapa itu. Jam berapa itu? Setengah 10-an lah. Jam segitu kan udah sepi. Yang rame cuma IGD doang. Itu nggak ada siapa-siapa di situ bang, kecuali saya sama jenazah yang ada di dalam itu. Pas saya standby di dalam, saya dengar suara aneh lagi bang. Suaranya itu jelas, merintih bang, jelas banget di kuping saya bang. Suara merintih? Suara merintih, saya ingat kalimatnya bang. Pak, tolong saya. Jelas banget itu bang di kuping. Asli gue langsung merinding tuh. Jelas banget itu suaranya. Saya kaget itu. Suara dari mana? Nggak mungkin dari luar. Pasti dari kamar jenazah itu. Iya gila sih. Nggak ada siapa-siapa, cuma saya sama jenazah doang. Terus? Saya samperin, saya buka kamar jenazahnya, saya masuk. Nggak ada sesuatu yang aneh bang. Kagak ada di situ. Saya lihat jenazahnya juga masih dalam. Akhirnya saya keluar lagi tuh. Standby. Beberapa menit kemudian kejadian lagi suara. Cuma bukan suara orang merintih. Apa? Suara keranda itu kayak ada yang ngedorong. Bentuk keranda itu kan full besi stainless. Jadi kalau misalkan ada orang ngedorong, kedengeran tuh suara gesekan antara roda sama ubin. Ya kan, gret gitu. Saya kaget. Saya samperin lagi ke dalam. Bener bang, posisi kerandanya udah berubah. Udah berubah. Yang tadinya lurus jadi miring. Posisi kakinya tepat di pintu. Jadi cuma posisinya lurus, cuma geser segini doang, seret begitu. Saya benerin lagi kerandanya, saya lurusin. Ya saya bilang aja ya kan nama jenazahnya, udah yang tenang di alam sana. Bismillah, kita bantu doa dari sini, saya gituin aja kan. Saya baca doa aja dalam hati. Saya keluar lagi, nggak lama si bapaknya ini sama teman saya AGD datang ke
kamar jenazah itu. Udah kelar semua administrasi, jenazah dibawa pakai ambulan menuju ke pemakaman COVID. Jam segitu gila bang, penuh banget itu. Penuh ya? Ngantri bang. Dan itu di makamnya harus pemakaman COVID? Harus pemakaman COVID. Nggak boleh pemakaman Nggak pribadi? boleh, khusus. Itu semua itu udah kayak lapangan, sengaja dibikin pemakaman. Itu semua kuburan baru semua bang. Baru semua? Baru semua di situ. Pas saya nyampe ke pemakaman, ngantri kan itu kan. Ada kali 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ngantri, macet udah kayak di tol. Nyampe, dimakamin, kita makamin tuh. Saya ikut makamin juga bang. Saya, si bapaknya ini, sama beberapa tetangga dari dia itu datang. Di situ kita makamin, singkat cerita udah kelar tuh. Saya balik lagi ke rumah sakit. Kan udah malam itu. Saya udah jamnya pulang, tapi saya loyalitas itu bang. Saya misalnya jam 11 malam, belum balik karena ngurusin jenazah. Terus teman saya datang, kagak bakalan mau dia nyamperin ke kuburan, ya dia nunggu di rumah sakit, standby. Itu, loyalitas. Saya pulang dari pemakaman itu jam 2-an bang. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Lama juga ya prosesnya? Lama juga bang, asli. Akhirnya singkat cerita saya ke rumah sakit lagi, bersih-bersih dulu kan, mau balik. Posisinya gerimis itu bang. Badan itu udah lelah banget gue bang. Dari siang kan ngurusin begituan. Saya bersih-bersih di kamar mandi, lantai 7. Paling ujung. Pas saya bersih-bersih, saya dengar ada orang ngetok-ketok pintu kamar mandi saya itu 2 kali. Tok, tok. Kalau orang agak mungkin bang, karena kalau orang itu kan pasti ada suara. Ini siapa di dalam, kan begitu. Kalau ini kagak bang, cuma ngetok doang. Tok, tok. Saya matiin keran, saya buka, ngelongok doang kepalanya. Saya ngelongok kepalanya, nggak ada siapa-siapa, sepi. Kan di ujung itu nurse station, meja perawat, jauh gitu jaraknya, ada kali 40 meteran mah. Posisinya di lorong, kamar-kamar semua, saya paling ujung, nggak ada siapa-siapa di situ. Saya lanjutin bersih-bersih, udah kelar, saya mutusin buat tidur di rumah sakit, buat istirahat di situ. Saya istirahat di musola bang, paling ujung lantai 7. Pas saya lagi istirahat bang, jam 3-an lah, sudah lagi mau nyenyak itu. Suara rintihan itu datang lagi bang. Pak, tolong saya. Gila. Jelas banget itu bang. Saya dengerin aja. Sama tutupan selimut saya itu. Saya dengerin, wah udah keringet dingin gue bang di situ. Saya tutupin, pas selimut, saya dengerin aja. Ada suara lagi nggak? Nggak ada tuh, nggak ada suara. Beberapa menit kemudian, 3 menitan lah. Itu di depan musola itu kan ada troli buat ngangkut linen. Troli itu ya sama kayak modelnya kayak gerobak begitu. Jadi pakai roda. Jadi kalau ada orang ngedorong pasti juga kedengeran. Saya ngedenger troli itu kayak ada ngedorong. Dret, kenceng bang. Saya masih dengerin tuh. Saya udah keringet dingin gila bang. Situ. Saya udah keringet dingin itu. Akhirnya saya ngintip pelan-pelan di situ. Itu di pintu itu kan kayak ada kaca persegi panjang tuh. Ada kaca. Cuma ditutupin kertas tuh nempel begini. Jadi tengah-tengahnya masih ada tuh. Saya intip tuh di situ. Saya ngeliat sosok lagi bang. Apa tuh? Perempuan. Cuma ini bajunya itu bersih. Bajunya bersih. Itu ngadep ke jendela. Saya ngeliat itu perempuan jelas. Dan lagi-lagi kakinya kagak napak bang. Wah, layang. Layang. Tapi itu samar-samar. Jelas tapi tembus gitu loh. Saya bisa ngeliat di balik badannya itu tembok. Saya bisa ngeliat. Tapi jelas itu bang. Pas saya ngeliat, ada kali 5 detikan, dia jalan ke arah jendela. Kalau ke arah jendela berarti kan jatuh ke bawah. Ya, itu nggak tahu kemana. Jujur aja bang, waktu itu bener-bener takut itu. Oh iyalah pasti gila. Bener-bener takut. Di situ saya sempetin ngaji dulu tuh di musola. Saya ngaji, nenangin diri. Kemudian saya mau nelpon teman saya, minta dijemput. HP saya lowbat waktu itu. Hanya saya mutusin buat keluar, terus balik ke kosan. Hanya pas saya balik ke kosan, capek banget itu bang badan. Saya nyampe istirahat. Selang 3 hari tuh, saya kerja lagi di situ. Masuk shift malam,
Saya patroli, telusur area. Alhamdulillah bang, nggak ada apa-apa. Nah, setelah saya selesai patroli, jam 2-an lah. Jam 2-an kelar, saya istirahat. Karena sistem istirahatnya itu gantian tuh sama teman. Saya istirahat di musola yang kemarin saya istirahat itu. Di lantai 7 tuh. Pas saya istirahat di situ, saya masih capek jujur aja bang. Masih capek tuh, karena posisi juga pas COVID juga ya kan. Lagi pagi rame-ramenya ya. Tidur malam aja istirahat cuma ini bang, tidur ayam doang, cuma rebahan doang bentar, standby lagi, kan gantian sama teman, gitu. Habis itu saya istirahat di situ, saya istirahat pakai selimut bang, pakai selimut tuh saya selimutin. Pas saya udah terlelap, saya sengaja pakai handset biar nggak dengar suara-suara itu lagi. Pas saya pakai handset, saya selimutan, selimut saya kayak ada yang narik bang, kayak ada narik. Itu sentuhan tangannya itu berasa banget bang di kulit, berasa banget di kulit sentuhannya pas mau narik. Posisi itu di betis saya ini, tarik, saya berasa, saya naikin lagi, set, ditarik lagi, ditarik tuh, saya tarik lagi, saya tutupin ke kepala. Pas ditutupin ke kepala, selimut itu ditarik, dilempar ke pojokan. Dilempar ke pojokan, saya kaget bangun. Pas bangun, istighfar tuh saya berdoa, astagfirullahaladzim. Siapa ini yang gangguin saya pas lagi tidur kayak gini? Gila. Berarti kasusnya sama kayak di sini bang. Iya. Lagi tidur selimutnya ketarik. Selimutnya ketarik gitu ya. Gila. Wah itu kejadian parah banget itu pas di musola itu. Kemudian saya nyalakan lampu, saya sholat malam di situ. Saya sholat malam, akhirnya saya tidur lagi bang. Saya tidur istirahat, saya belum nyenyak juga bang. Pintu ada yang ngebuka, kret. Itu pelan-pelan itu bukanya. Kalau orang kan jebret langsung ya kan, langsung ada suara. Kalau itu enggak bang, buka kret kret. Saya denger itu. Saya cek, saya tengok nggak ada orang. Wah pikiran saya udah kacau dah. Iya pasti itu gila sih. Kacau itu mana sepi ya kan. Akhirnya saya mutusin buat ke bawah lagi tuh. Ke bawah. Saya standby lagi tuh jam 3-an lah. Jam 3-an. Jam 3-an aja di IGD COVID masih rame banget itu bang situ. Udah kayak pasar, nggak ada sepinya waktu itu. Pasien COVID itu? Pasien COVID. Ada beberapa pasien meninggal, saya ditugasin buat ngebantu lagi. Saya untuk saat ini saya nolak dulu lah karena saya capek kan. Kejadian itu juga saya masih trauma gitu. Sih. Nah dari pas kejadian itu bang, saya merasa itu kayak diteror terus gitu bang. Saya sering dinampakin aneh-aneh, kasih penglihatan ini itu. Akhirnya saya punya relasi teman bang. Teman saya ini punya guru ustadz bang, guru agama. Dan beliau tahu tentang hal-hal seperti itu. Saya ceritain tuh bang, dari awal sampai akhir gitu. Kata ustadz ini pada intinya setelah manusia itu meninggal, ya memang ruhnya itu ya kembali. Kalaupun ada gangguan seperti itu bukan dia, tapi jin korin. Kayak begitu. Akhirnya saya dikasih saran bang. Apa tuh? Saran suruh baca sholawat nariyah, kemudian yasin, ngadep air. Airnya itu nanti buat wudu, kemudian kalau ada sisa buat mandi. Saya jalanin tuh bang, sambil puasa Senin Kemis. Dan setelah itu saya jalanin, alhamdulillah bang, sampai sekarang saya nggak pernah nemuin kejadian-kejadian yang menurut saya itu ekstrim. Kalau misalkan ada kejadian suara aneh, terus bau-bau yang aneh-aneh itu udah biasa lah buat saya. Tapi untuk kejadian secara spesifik seperti itu, alhamdulillah bang. Setelah saya ngejalanin nasihat dari ustadz itu, alhamdulillah hilang sampai sekarang bang. Gila, itu ekstrim banget itu bang. Betul bang. Gila. Nah di Bang Jack, pas almarhum itu meninggal nih, Bang Jack sempat komunikasi lagi nih sama si lakinya nih yang meninggal itu. Sempat komunikasi bang, sempat komunikasi dan saya via telepon menceritakan semuanya bang. Dan memang si suaminya ini juga sama seperti saya. Diganggu juga. Kemudian dia konsultasi juga tuh sama orang pinter, kayak ustadz lah sama kayak saya begini. Dan si ustadznya ini ngasih saran. Setelah 40 hari mengenang wafat istrinya, rumah itu harus ditinggal, mending pindah. Rumah yang itu harus ditinggal gitu, karena di situ auranya itu negatif, banyak negatifnya. Dan memang
si bapaknya ini memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dan setelah pindah, alhamdulillah katanya udah nggak diganggu-ganggu lagi. Gitu. Nah terus teman-teman Bang Jack nih yang security juga gitu, pernah cerita gak ke Bang Jack tentang kejadian horor yang mereka alami nih? Mungkin mereka ngalamin juga atau nggak tahu atau gimana gitu? Pernah ngalamin bang, cuma nggak se-ekstrim saya bang. Apa tuh kalau mereka? Kalau mereka itu kayak misalkan lagi tidur, rep-repan, terus suara-suara aneh, udah gitu-gitu doang. Kalau misalkan diperlihatkan secara spesifik eksistensi makhluk astral itu nggak pernah mereka. Ya cuma umum aja lah, buat kita di rumah sakit kejadian kayak suara-suara aneh gitu umum lah. Tapi kalau saya kan, menurut saya ekstrim gitu loh. Iyalah itu Kayak saya tuh kayak diteror terus gitu bang. Gitu. Dan untuk rumah sakit sendiri bang, waktu zaman pandemi itu bener-bener ricu gak bang pada waktu itu bang? Ricunya dalam istilah rame nih, pasien datang lagi. Ricu bang, ya, maksud saya ricu itu ya rame meriah itu. Bener-bener kayak pasar bang. Kayak pasar. Asli itu rumah sakit itu bener-bener kayak pasar. Dan kebanyakan tuh pasien itu bener-bener COVID gak sih bang pada waktu itu bang? Apa emang karena sakit lain atau apa gitu? Iya, sesuai yang udah saya jelasin, setiap kali ada pasien mau ditindak secara medis, itu kan harus di swab bang. Oke, SOP-nya waktu itu ya? Iya, SOP-nya. Jadi kelihatannya di situ positif. Dan memang kebanyakan pasien yang tidak tertolong karena COVID itu sebenarnya awalnya itu dia punya histori penyakit bawaan bang. Jadi imun tubuhnya itu menurun, ditambah kena virus, ya udah tambah langsung drop di situ. Iya, pas waktu itu ada bang, jadi tetangga sakit gitu kan. Iya. Ya kan pada waktu itu sakit emang harus di swab gitu ya, terus di rapid test apalah kayak gitu. Dan akhirnya ya meninggal juga bang. Meninggalnya karena mungkin salah obat ya, dikasih obatnya beda, terus sakit ya meninggal gitu. Iya. Dan ya waktu itu sedihnya gini sih bang, ya pas dikuburin, dimakamin itu ya cuman kita pihak keluarga nggak ada yang peduli datang. Iya betul. Astagfirullahaladzim, kalau ingat itu masa sulit ya bang. Iya masya Allah. Dan alhamdulillah kita udah melalui fase itu ya. Hampir 3 tahun loh bang. Iya hampir 3 tahun itu, alhamdulillah. Ekonomi semuanya diguncang gitu. Saya benar-benar nggak bisa pulang kampung waktu itu bang. Nggak bisa pulang kampung? Iya. Pulang kampung kemana nih bang Jack? Ke Pemalang, Jawa Pemalang. Tengah. Oke. Kali ini bang ada warga Pemalang, sapa dong bang. Iya. Untuk warga Pemalang nih, teman-teman semua yang ada di Pemalang, sehat selalu dah. Jaga kesehatan, pola makan diatur, dan jangan lupa istirahat dan ibadah. Iya. Dan jangan lupa mandi pagi. Sip. Buat kaum rebahan sulit mandi pagi bang. Iya bener bang. Iya, lagi rebahan, aduh bangun jam 8, ntar aja jam 10 mandinya. Tidur lagi, bangun jam 1 baru mandi. Iya bener itu bang. Dan sekarang nih bang Jack ini masih jadi security atau udah enggak? Masih bang. Masih bang? Masih. Kalau security itu yel-yelnya gimana sih bang? Yang sering abang lakuin tuh? Yel-yelnya nih? Iya. Kita ada yel-yel ya umum aja sih bang. Apa tuh? Semangat, tugas, pengabdian, ikhlas. Ush, gokil. Semangat. Walaupun tanpa penyemangat. Bener bang. Aduh. Udah punya istri bang? Alhamdulillah belum bang. Belum? Iya bang. Masih jomblo? Masih jomblo bang. Masih mencari-cari lah. Iya, ganteng mubazir. Ya begitulah bang. Bukan berarti nggak laku sih. Bener, belum ada cewek yang beruntung dapetin bang Jack. Betul itu. Gila. Masya Allah, beneran itu. Ya woles aja lah, slow. Iya, jomblo syahadu. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Bang Jack ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi setiap kerjaan pasti punya risiko ya sob ya. Apalagi security nih yang notabene tugas malam dan kerja-kerja di pabrik dan yang lain-lain. Ya karena makhluk-makhluk itu lebih sering munculnya sih di malam hari ya. Mungkin karena perpindahan waktu ya. Mungkin waktunya manusia tidur dan dia melek gitu. Dan kadang sosok itu suka gabut gangguin kita. Ya kita nggak usah takut sob, karena kita punya Allah, kita baca doa, kuatkan iman dan Islam kita, karena tugas mereka ya buat mengganggu manusia. Ya intinya jangan lupa mandi pagi buat para kaum rebahan. Semangat ya puasanya ya, lancar, sehat-sehat. Semoga impian dan harapan dan doa semoga di puasa ini dikabulkan semuanya gitu kan. Dan jangan lupa ketika impian, harapan dan doa dikabulkan, jangan lupa bilang alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah. Jangan sampai ya gitulah. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, makasih banyak Bang Jack ya. Mau nanya nih Bang, kalau jalan kaki dari Jakarta ke Pemalang berapa menit Bang? Jalan kaki nih? Iya. 4 hari 4 malam lah. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.